Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Arya Shit Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat? Semoga kalian semua sehat, kalian semua tetap berkarya, tetap mengejar mimpi kalian. Jangan dengarkan kata orang lain yang menjatuhkan kalian, dengarlah kata orang lain yang selalu mensupport kalian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pembahasan kali ini cukup relate dengan apa yang tadi gue bicarakan gitu. Kita akan berbicara soal salah satu legend yang semua orang mungkin udah pada tahu ya, yaitu the one and only Skrillex gitu. Gue mau membahas kayak lagu Skrillex yang sekarang tuh enggak seperti lagu Skrillex yang dulu gitu. Skrillex yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Karena gue tuh dulu pertama kali tahu Skrillex tuh pas kelas berapa ya? Gue kelas 6 SD gitu kalau nggak salah. Sekitar tahun 2011 atau 2012 gitu. Ya tahu gue masih muda kok. Ketahuan mungkin umur gue. Gue pas kelas 6 SD itu gue ngedengerin kayak sinemanya yang Skrillex remix gitu. Gue tahu dari temen gue waktu itu masih zaman orang-orang tuh masih pakai BBM, terus HP-nya masih HP-HP yang kayak jadul gitu, HP-HP Nokia dan segala macam. Di zaman-zaman itulah gue meminta MP3 lagu Skrillex tuh gue inget banget gitu. Yang itu, yang Sinema itu. Lagunya siapa ya itu ya. Pokoknya kalau yang belum tahu mungkin bisa di-search di YouTube atau mungkin di Spotify Sinema Skrillex Remix itu lagu pertama Skrillex yang gua dengar gitu. Lalu gue baru kayak ngulik Skrillex lagi tuh di sekitar 2015-an gue baru kayak ngeliat apa sih yang pernah dilakukan Skrillex gitu. Jadi gue mendengarkan album pertamanya yang Scary Monster and Night Spirits ya kalau nggak salah. Terus sama album Reces dan single-singlesnya yang lain. Gue suka Bangerang waktu itu. Gue juga mengulik lagi gara-gara denger lagu Bangerang gitu. Bangerang, wah menurut gue itu salah satu lagu gokil sih. Itu gokil Bangerang. Terus yang yang apa ya yang Roughneck kalau nggak salah yang Roughneck yang aduh gue Roughneck bass aduh gue Roughneck bass yang gitu itu enak banget sih. Jadi dari zaman itu gue tahu lah maksudnya stylenya Skrillex tuh seperti apa dan bahkan kan Skrillex siapa sih yang nggak tahu dia kan salah satu pionir adanya genre dubstep gitu kan. Kalau gue jelasin Skrillex tuh di zaman dulu kayak sering banget kayak pakai growl gitu di lagu dubstepnya, di dropnya tuh sering banget pakai growl. Cuma ya sekarang lagu Skrillex tuh udah mulai beda gitu. Udah dari sekitar tahun berapa ya? Bisa dibilang tahun 2016 atau 2017-an gitu Skrillex sudah kayak nggak pakai growl lagi gitu. Dia udah mulai mencari Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Mencari sound baru gitu. Jadi dia udah mulai nggak mau kayak Skrillex di zaman dulunya gitu. Kalau zaman dulu kan kayak main growl gitu kan. Sekarang kayak udah mulai disimpelin tapi masih kenceng gitu. Di zaman 2016-2017 ya. Karena gue waktu itu denger Skrillex lagi setelah growl-growlnya itu gue denger yang Waiting kalau nggak salah. Nggak ketinggalan juga lagu-lagunya yang sama JQ juga kan emang berbeda gitu. Nggak memasukkan Skrillex banget tapi ya mereka bikin
bikin apa ya, bikin sound sendiri aja kalau JQ tuh punya sound sendiri gitu. Jadi karena ya dibantu Diplo juga jadinya mereka punya sound yang berbeda gitu, nggak kayak Skrillex di zaman itu. Banyak orang tuh yang menyayangkan gitu ketika Skrillex waktu itu muncul dengan udah nggak pakai growl lagi, tapi masih kenceng lagunya. Tapi udah nggak pakai growl lagi, udah mulai nyari sound baru, udah mulai lebih lebih apa ya, kalau gua ngelihatnya malah lebih 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 meningkat gitu. Karena kalau dia selamanya bakal pakai growl, kayak lu selamanya bakal denger itu dan mungkin Skrillex-nya juga dia di dalam hati tuh kayak, "Gue mau tuh gue berkembang gitu, nggak gini-gini aja lagu gua tuh." Nggak kayak orang kalau denger growl, "Wah ini Skrillex nih," gitu. Ya di zaman dulu kayak gitu, cuma dia mau berkembang lah, kayak dia nggak mau lagunya gitu-gitu terus gitu, akhirnya makanya mungkin dijadiin beda lah di tahun segitu, di tahun sekitar kayak ya kayaknya 2016, 2017-an deh. Karena yang lagu Waiting itu udah nggak pakai growl, wah dia beda banget di lagu Waiting. Terus di yang kayak dia nge-remix, Humble-nya Kendrick Lamar juga udah beda, waktu pas dia sama Suicide Squad yang beh, Purple Lamborghini juga udah beda, jadinya kayak emang udah beda aja semenjak itu gitu. Apalagi waktu pas dia bikin Dog Noise di 2000 berapa itu, 2019, 2018 ya, yang sama Dog Noise itu udah beda banget, si drop-nya tuh udah beda banget. Dan banyak kayak dulu tuh gue sering banget, waktu setiap misalkan ada Skrillex yang baru rilis, terus gue ngelihat di komen YouTube-nya pasti ada aja orang yang kayak kangen Skrillex yang dulu, yang growl-growl dan segala macem. Iya banyak orang yang kayak gitu, makanya menurut gue Skrillex adalah salah satu artis yang apa ya, yang improve gitu, yang bertumbuh gitu. Jadi nggak musiknya tuh nggak gitu-gitu aja, dia tuh selalu nyari sound baru lagi dan segala macem. Apalagi kalau misalkan lu denger lagu yang sekarang dia rilis gitu, dia kan, kemarin gue udah bahas di postingan tahun baru kemarin, itu gue udah bahas kalau gue juga nunggu albumnya dia karena dia udah kayak teaser gitu beberapa lagu dijadiin satu sama dia, kayaknya dia mau bikin album gitu. Dan udah ada 3 lagu semenjak teaser itu dirilis. Dan 3 lagu itu juga gue ngelihatnya, wah ini Skrillex udah beda, udah nggak bisa disamain kayak Skrillex yang dulu lagi. Gue tuh kalau ngelihat Skrillex tuh udah nggak apa ya, udah nggak komplain aja. Kalau sekarang tuh gue udah nggak komplain sih ngeliat Skrillex, kayak apapun yang dikeluarkan Skrillex gue udah kayak, ini pasti, berbeda nih, ini pasti sesuatu yang beda gitu, ini pasti banger dan segala macem. Karena udah nggak komplain aja gue sama Skrillex yang sekarang. Tapi beberapa orang tuh mungkin masih rindu dengan Skrillex yang dulu gitu, yang main dubstep, yang growl-growl dan segala macam. Karena sekarang dia lebih kayak contohnya kayak yang Rumble aja ada orang yang bilang itu katanya itu minimal dubstep gitu. Mungkin itu genre baru atau gua yang baru denger gitu, namanya minimal dubstep, tapi gua nggak tahu juga ya itu disebutnya apa ya gitu, lagunya yang Rumble. Dan yang Way Back, single keduanya, itu agak D&B, drum and bass yang gua denger ya, yang gua denger itu kayak D&B banget. Dan yang paling baru itu Leave Me Like This. Leave Me Like This tuh bisa dibilang bass house gitu, kayak bass house gitu. Jadinya dia udah ninggalin Skrillex si dubstep itu gitu. Jadi kayak, image dia Skrillex si paling dubstep tuh udah enggak ini, udah enggak melekat di dia. Jadi kayak sekarang udah orang-orang tuh kayak ngedengernya kayak apapun yang dirilis, ya udah ini lagu Skrillex gitu. Mungkin kalau dulu dia masih naruh ciri khas kan, kayak, "Oh kalau ada growlnya Skrillex nih." Cuma kalau sekarang enggak,
nggak naruh ciri khas. Jadi kayak udah kalau lu dengerin ini kayak, "Oh ini Skrillex," gitu. Produksiannya Skrillex tuh kayak kayak kerasa aja walaupun nggak ada yang bisa di-point gitu, maksudnya, "Wah ini Skrillex nih," gitu, enggak. Tapi kerasa aja ini tuh produksiannya Skrillex gitu. Jadi kayak, ya udah gue terima aja apapun yang Skrillex keluarkan gitu kalau untuk saat ini. Dan gue juga sangat-sangat tunggu sih album dia yang baru. Ini kayaknya dia mau ngeluarin album ya. Gua gua harap sih begitu, gua harap sih dia bakal ngeluarin album karena udah lama banget gitu semenjak Reces dia udah nggak ngeluarin album lagi. Kan kalau setelah Reces tuh kan dia sama JQ kan. Ya bisa dibilang itu mah kayak album berdua lah gitu sama si JQ, terus juga dia sempet ngeluarin banyak EP juga kan. Iya si Skrillex udah ngeluarin EP juga kan sama si Boys Noize. Ya mereka jadi satu kesatuan juga gitu, jadi namanya tuh Dog Blood gitu kalau nggak salah. Dog Blood, nah itu kan sama Boys Noize jadinya masih kayak berdua juga gitu ya, gue pengen aja kayak ngedenger lagi album Skrillex di zaman sekarang, yang di mana sound-nya tuh udah berubah banget dari waktu pas pertama dia muncul, yang Scary Monster and Night Spirit, terus yang Reces, dan yang sekarang tuh gue pengen denger gitu. Seperti apa sih album Skrillex yang sekarang? Dan dari single-singlenya gue suka-suka kok gitu. Enak-enak single-singlesnya gitu. Jadi gue nungguin banget gitu. Apakah kalian juga menunggu gitu albumnya Skrillex? Gue juga masih belum begitu tahu ya maksudnya sejarahnya Skrillex tuh kayak gimana. Mungkin kalian juga kalau yang fansnya Skrillex bisa bantu gue tulis di kolom komen gitu. Entah kalian dengerin ini di Spotify, di Noise, atau di YouTube, coba tulis di kolom komennya. Kayak kalau kalian tahu soal Skrillex bisa tulis atau misalkan kalian emang excited banget juga sama album Skrillex yang akan datang, tulis aja di kolom komen. Seperti itu. Kayak paling gitu aja sih kalau untuk pembahasan Skrillex. Ya kita tunggu aja albumnya seperti apa dan mungkin akan gue bahas juga di sini nanti gitu. Segitu dulu aja podcast ini. Follow Area Sheet Podcast di manapun kalian mendengarkannya, di Spotify, di Noise, di Apple Podcast mungkin, di YouTube. Pokoknya follow atau subscribe Area Sheet Podcast, follow Instagramnya, follow sosial media yang lainnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.